Halo, selamat malam semuanya ya. Eh, Kayaknya aku kayaknya kok nggak update ya. Oke, di sini baru saja berseliweran beranda mbaknya kayaknya di Taiwan ya. Curhat nangis tentang uangnya dihabiskan orang tua, kayaknya ya. Oke, begini ya teman-teman. Ini pelajaran buat kita semua yang di luar negeri. Eh, Kenapa sih dari kemarin saya lebih membahas ke arah mental ya, ke arah mental, ke arah kestabilan mental. Nah ini juga mengefek sebenarnya ya. Yang pertama, halo Mbak Kerasiarina. Yang pertama adalah teman-teman saya sarankan tahu tujuan awal keluar negeri mau apa. Nah, banyak sekali alasannya ya. Ya Mbak Wina Arni. Nah, alasannya diantaranya adalah satu, pasti ingin memperbaiki ekonomi, ya toh. Yang kedua, ada yang ingin mendapatkan pelajaran baru. Yang ketiga, demi keluarga. Keluarga itu nomor satu, ya. Entah orang tua, entah apa namanya, entah siapapun, ya kan. Hai, Pejuang. Yes, I could speak Cantonese, okay. I only know how to speak but I could not write, OK。我可以講廣東話嘅，不過我又唔識睇嗰個中文字嘅，係啦。我喺呢度咧想分享啊咧，係大家我哋嗰個姐姐咧，暫時咧有啲好多人嘅姐姐啊，OK，come on，yes，OK，let me at you，OK，at，OK，嗱，因為咧。而家暫時可能咧嗰個老闆好多都唔知道係咪？Hello Hello，北京行，Hello Hello Hello Hello，Mr. Wong，Mr. or Mrs. I don't know，OK，yeah，it's because most of the Indonesian helper, our Indonesian helper in the past we having a trauma in the past life in our country, so some of them maybe could not be ready with the new thing or new changing in Hong Kong or in other country 呢個咧，大家我想分享啊，因為咧好多可能咧好多人咧，姐姐仲後生咧，佢哋仲嗰個年紀咧仲後生嘅，咁佢哋又唔夠成熟。嗱，如果唔夠成熟咧，一陣間佢自己都唔知點做。翻咗香港之後咧，有啲唔同嗰個地方，有啲嘢好多嘢都係唔同做法，唔同個諗法，唔同個睇法。所以好多老闆可能唔明白嘅，咁我想話俾大家聽，可唔可以慢慢救翻啲姐姐咧？因為姐姐咧有啲佢哋又係識講，不過唔識表達，係咪先？識講不過唔識表達，或者佢哋有啲都尷尬，唔知點樣講嘢。同埋咧，因為可能佢之前喺印尼嗰陣時咧，細個嗰陣時咧，又係冇爸爸媽媽啊，有一次咧，又係佢要自己選擇，要自己點樣照顧自己啊咁樣咧，所以呢啲仲有細路，仲有佢個細佬啊，佢個兄弟姊妹啊，仲要讀書啊，俾錢啊，所以佢哋咧有好多好多呢個困難嘅。咁我相信咧，好多老闆可能唔明白。咁如果有啲姐姐可能係呢個屋企，點解我想你哋相處咧，一齊相處可唔可以咧？慢慢可以同佢夾下，慢慢可以同佢傾下，跟住咧慢慢可以體諒下，大家都係，但可以明白呢個尊重。I do hope some of the employer understand that's much more understanding to the helper. Don't press her, give her pressure too much. I mean the pressure that's for the working environment for us, and your working environment is totally different. Some of the boss working environment is in office. Your office having the job hour, but for us we don't have. Okay, we are living together, and then we have to serve more than one person. We have to understand each one of you and try to satisfy each one of you, sometimes also make us confused. So that's why I suggest some of the employer understand each other and try to communicate well to the helper, instead of telling them give the schedule which is not suitable for our job.
Nah, jadi teman-teman sendiri juga harus apa namanya juga harus tahu ya buat teman-teman sendiri. Nah, karena berseliwerannya videonya Mbaknya itu, yang pertama adalah patokannya mengapa Anda ke Hong Kong? Jangan karena untuk menghindari masalah. Ya, saran saya jangan untuk menghindari masalah, karena masalah itu bukan untuk dihindari, tapi masalah itu untuk diselesaikan. Ya, jadi untuk diselesaikan, dicari solusinya. Jadi bukan untuk ditinggalkan, bukan untuk dilupakan, bukan pula, halo Mbak Putriana, oh I'm old enough to be your mom. Oke, nah jadi di sini teman-teman lebih apa namanya, lebih lagi untuk bersikap secara dewasa, karena dewasa itu pilihan ya. Bijak dan dewasa itu pilihan, bukan dari usia. Wise and mature to take action and try to deal with the situation that's now you are dealing for. Maybe some of the employer, the habit is not the same like us, it's a difference, but you have to remember the family is the first one in your life. Jadi saya berharap teman-teman kalau ngasih orang tua seikhlasnya. Jadi ikhlas itu yang utama ya. Jadi ikhlas itu yang utama. Kita ngasih orang tua itu nggak perlu diumpat karena kalau kita dihitung kita itu nggak ada apa-apanya ya, jadi jangan menyebar di media sosial ya. Halo Mbak Eva Sofia Makau, halo halo, jadi jangan disebar di media sosial ya tentang hal ini, apa namanya, itu nggak bagus ya, jangan sekali lagi jangan, apalagi kalau teman-teman di Hong Kong ya, bikin status boleh lah, kalian curhat boleh, tapi jangan seperti itu. Mbak, mau dijelaskan masalah extend visa dong kapan-kapan. Oh sudah Mbak, oh sudah Putriana, oh of course you could, okay, we can meet, okay. Mbak, yang untuk extend visa bisa dicek di channel YouTube saya, ada, sudah saya jelaskan semuanya ya Mbak ya. Nah kali ini saya membahasnya beda. Oke, ya kali ini saya membahasnya beda karena banyak sekali teman-teman yang mengalami tekanan kali ini karena mungkin belum belum bisa move on dari kebiasaan ya. Dari dimana majikan di awal tidak ada di rumah, biasanya anak-anak sekolah ya kan, terus harus kalian bertemu dengan wajah majikan yang setiap harinya, dan mungkin teman-teman pun juga susah untuk apa namanya? Susah untuk menyampaikan ya toh, bahkan tidak ada privacy, seolah tidak ada privacy karena rumah di Hong Kong itu kecil. Nah, okay, this is something that's maybe this 2 years was happening that's forgotten. Some of the employer also having a stress when they have to get the kind of changing in Hong Kong right now after break out the COVID-19, make us everything change. We could not we have that kind of strictly having the activities outside. We could not have that kind of freedom to get our activities outside. So that's, and some of the employer also have to lay off from the job, and then some of the employer having difficulties on their living expenses. I understand, and but please, when you hire your helper and you need help from your helper, would you mind if you try to be honest to them and then try to talk over about it and then try we face it together. Everyone here having a problem, everyone here also try to face it and try to survive via struggle, but we could face it together and we try to join the force to fight together with it. Make sure we are the winner. Come on, we are the winner. Okay, tell yourself you are the winner. Okay, try to beat yourself. That's prove it to yourself that you could make it. You are strong. Okay. Nah, jadi teman-teman yang ada di Hong Kong maupun dimanapun Anda berada di luar negeri, memang kita bekerja ikut orang itu nggak enak. Ya, nggak ada enaknya ikut orang itu, ya kan? Yang namanya kita bekerja itu ada capeknya, pasti capek. Apalagi kita disuruh-suruh, ya kan? Nah, di sini kalau kita punya uang, kita ke sini memang untuk keluarga. Jadi kalau kalian memang di awal diberikan ke orang tua, punya targetnya berapa tahun diberikan ke orang tua, targetnya kemana. Kalau tidak sesuai target ya mau Pak, karena tidak selalu target itu
cocok dengan keinginan kita. Nah, jadi keinginan disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan kebutuhan disesuaikan dengan keinginan. Berat sebelah nanti ya. Ya, kadang keluarga besar dari pemasukan awal-awal kerja. Betul, Mbak. Jadi kita memang harus menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan dan disampaikan kepada yang di rumah, disampaikan baik-baik ya. Dan kadang nggak ada, Mbak, orang tua itu nggak pengen anaknya berhasil, nggak ada. Tak kasih tahu, nggak ada. Orang tua itu nggak ada yang nggak pengen melihat anaknya bahagia, itu nggak ada. Jadi jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran negatif ya. Uh, Gini Mbak Putri, kebetulan majikan saya pulangnya malam dan saya pribadi sudah berbuka tadi ya dengan menu kare yang berapa hari lalu, dan untuk majikan saya nanti malam baru pulang. Jadi nanti malam perjanjian long service tidak ada Mbak ya, perjanjian long service. Long service itu tidak perlu perjanjian, kalau majikan mau kasih ya sekali lagi. Nah, jadi saya harapkan kepada teman-teman pahami mengapa Anda keluar negeri. Ya, kita bekerja ya untuk keluarga. Kalau sudah dikasihkan keluarga, jangan diundat-undat, jangan diumpat-umpat. Ora sae rek, apa meneh dibehne wong tuwek diitung. Ora sae ya. Jadi ndak usah. Kita jangan seperti itu, dan saya harapkan semoga teman-teman yang di luar negeri semuanya sehat ya, dan teman-teman juga bisa mengkontrol emosi. Meskipun dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja, tetap istighfar bagi Anda yang muslim, dan selalu berdoa semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Ingat, Anda adalah kontrolnya. You are the one to control, you are the one who take a control on yourself. Don't let your emotion control you, but you are the one have to control your emotion. Nah, jadi di sini jangan biarkan Anda dikontrol oleh emosi Anda, tapi usahakan Anda yang mengontrol emosi Anda. Memang tidak mudah, kita perlu belajar pelan-pelan. Nah, ini sempat, waalaikumsalam Mbak Azani Roni. Nah, ini sempat saya sama majikan saya itu diskusi masalah ini tuh sempat. Beliau menyatakan apa? Coba kamu itu belajar Shaolin. Nah, awalnya saya nggak tahu apa itu Shaolin. Beliau menyatakan bahwa itu sebentuk pembelajaran mental, di mana kita menahan diri sesuatu yang kita tidak suka, ya. Kita membenci banget sesuatu itu, kita tahu itu kelemahan kita, ya. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan kalau kita itu bisa pada diri kita sendiri. Jadi bukan untuk orang lain, ya. Long service bonus ya KC, betul Mbak, tidak wajib. Nah, jadi di situ bagaimana kita membuktikan pada diri kita sendiri kekuatan kita, ya. Jadi menahan diri. Nah, lebih menahan diri, lebih juga berdoa ya, dan ingat pokoknya apapun yang diberikan keluarga, keluarga adalah nomor satu. Kita bekerja di sini pun juga untuk keluarga, kita pulang nanti juga untuk keluarga. Jadi ora sae nek diundat-undat apa meneh diumpat-umpat sampai dibawa ke media sosial ya. Saya harapkan teman-teman yang di Hong Kong tetap jadi wanita kuat, menjadi wanita yang baik ya kan, dan sehat. Yang namanya sakit itu juga kita mendapatkan jatah ya. Jadi begini loh teman-teman, kehidupan itu proses ya, proses kita berjalan. Nah, kalau kematian itu pasti. Kelahiran kita tidak bisa memilih, tetapi jalan hidup kita itu kita yang menentukan mana yang harus dipilih ya kan. Nah, hai Kak, sapa aku dong. Oke Mbak Afik Arik Malang, iya saya sapa. Ya, senyumnya manis ditambah gula, kalau nggak manis atau tambah madu ya. Nah, ini sudah berbuka semuanya kan, ya kan? Nah, ya jadi di sini ya teman-teman jaga kestabilan mental. Jadi kalau kalian mungkin ada masalah dengan majikan, jangan jangan diambil secara personal, ya. When you dealing with that kind of situation, stop personalize yourself. Jadi tidak perlu mengambil secara personal, jangan diambil dengan perasaan. Jadi kitanya mulai membatasi diri aja. Jadi menyikapi satu situasi tersebut dengan biasa saja. Tapi kalau kalian lagi down, itu lebih baik duduk sejenak, diam sejenak. Ya, kalau ada teman yang diajak bicara, cari teman yang tepat. Jangan asal-asalan ya, karena kalau kalian cari asal-asalan juga nanti malah membuat masalah makin runyam. Nah, jadi di sini jangan memutuskan segala sesuatu untuk dengan emosi. Ya, jadi cool down. Nah, jadi untuk stepnya sudah saya kasihkan, yaitu yang pertama adalah observe, stay calm,
stay firm, take action. Nah, jadi di sini 4 ini adalah resep buat kita. Jadi kita observe, mencoba untuk meneliti. Dan jadi kita mencoba untuk meneliti, ya kan? Terus stay calm, itu kita keep calm down. Jadi kita tenang dulu. Stay firm, kita sudah menentukan bidikan, take action, baru kita ngambil langkah. Jadi berhati-hati itu lebih baik ketimbang kita ceroboh, ya kan? Buru-buru itu tidak baik. Nanti buru-buru kita pun juga akan terkena terjatuh, ya kan? Nah, jadi sebelum melangkah, duduk dulu, diam dulu, dipikir dulu apa yang akan dilakukan dan pahami resikonya karena setiap keputusan kita ada resikonya. Nah, sekali lagi ingat, keluarga nomor satu, orang tua nomor satu. Tidak akan pernah kita bisa membalas air susu ibu kita maupun kebaikan orang tua kita. Ya, orang tua ibaratnya adalah Al-Quran yang sudah mushaf yang sudah rusak, dibuang tidak boleh, disobek juga tidak boleh, dibaca sudah tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mendiamkan, ya. Jadi kita harus menghargai orang tua kita dan kita bersyukur kita masih diberi kesehatan untuk bisa membahagiakan orang tua kita. Oke ya, kayak.